Halo Sobat Pendapat Masyarakat, sebelum kalian nonton jangan lupa di like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbarunya. Terima kasih. Kamu sekarang umurnya berapa? 17 tahun. 17 tahun, oke. Iya. Ke depan nggak? Ya kan itu terjadi di tahun 2018 sampai 2021. Dan di situ aku di sini mau nyampein aja kalau misalnya aku nggak mau merugikan satu sama lain terhadap mami aku Pinkan Mambo dan suaminya yang sekarang. Aku cuma mau speak up sebagai victim yang sekarang ya sudah terjadi. Dan di sini cuma mau nyampaikan kalau tidak ada mau menjelekkan siapa-siapa. Ya. 12 tahun terjadi pas 12 tahun aku belum berumur ya. Michelle Ashley yang merupakan putri dari artis Pinkan Mambo, mengungkap pelecehan seksual yang pernah dialaminya sejak berusia 12 tahun yang dilakukan oleh ayah tirinya. Awal mengalami pelecehan seksual, Michelle masih menyimpan rapat kejadian yang dialaminya, termasuk dari ibunya. Lebih lanjut, Michelle menceritakan kejadian mengerikan itu dialaminya setelah dirinya baru saja selesai mandi dan hendak mengambil baju di lemari. Ia sampai syok dengan perlakuan sang ayah tirinya. Ia pun tidak berani bercerita pada siapapun, lantaran rasa takutnya yang amat dalam. Bahkan, ketika Michelle akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri bercerita pada Pinkan, tapi sayangnya ia tidak mendapatkan reaksi seperti yang diharapkan. Pelecehan yang dilakukan ayah tirinya itu, ternyata terjadi secara berulang-ulang. Meskipun suami Pinkan sempat keluar dari rumah selama setahun, nyatanya ketika kembali, ia tetap melakukan pelecehan yang sama pada Michelle. Sampai akhirnya, Michelle memutuskan untuk mengadu ke ayah kandungnya. Mantan suami pertama Pinkan pun, lantas langsung melaporkan kejadian yang telah dialami putrinya ke polisi. Bahkan kasusnya sudah sempat masuk ke persidangan. Namun tidak diketahui dengan jelas, seperti apa kelanjutan persidangan tersebut. Michelle mengaku sakit hati, dengan reaksi sang ibu yang terkesan terus membela suaminya. Ia pun merasa, bahwa Pinkan sebagai seorang ibu, tidak bisa melindungi anak perempuannya. Ya lemari baju itu, kalau itu aku nggak tahu, itu udah yang pertama-tama. Terus kejadian lagi tuh terakhirnya dia takut, dia bilang gitu. Ya kalau takut masuk dan kunci kamar karena mami kan harus kerja, aku bilang. Harus kerja keluar rumah. Jadi kalau aku harus kerja keluar rumah, ya kamu harus masuk dan kunci karena saya kan harus cari uang. Nggak mungkin dong saya ngurusin hal gituan, anak saya mau makan apa susunya. Saya terserah Indonesia aja, saya serahin aja, saya juga nggak ada di tempat kok. Saya mau bela, yang bilang mau bela suami juga saya nggak tahu kejadiannya, mau bela Michelle juga nggak tahu kejadiannya. Ya bagaimana saya mau bela? Dilecehkan oleh bapak tirinya, tapi bahkan sampai sekarang si artis itu masih bertahan dengan suami yang melecehkan anaknya. Kak Nana hanya memberikan nasihat kepada para ibu-ibu nih, atau mungkin yang para single parent yang sudah menikah dan berniat ingin menikah lagi. Tolong diperhatikan itu anak-anaknya ya. Apalagi kalian kalau masih memiliki anak yang masih gadis di bawah umur. Berhati-hatilah, ingin mendapatkan pasangan baru tanpa melihat si anak itu nasibnya seperti apa, kedepannya seperti apa. Apalagi yang sudah single parent, banyak anaknya. Coba lebih fokus dulu kepada anak-anaknya daripada laki-laki barunya. Kalau seperti ini kasusnya, yang ada anak-anak itu akan mengalami depresi. Banyak anak-anak akan mengalami broken home. Masa depannya dihabisin oleh orang-orang terdekatnya. Dan terutama, Kak Nana mengingatkan ya, bagi yang ingin menikah lagi, cek dan recheck, lihat ke depannya seperti apa, suaminya lihat seperti apa. Bener-bener kecewa banget sama Pinkan Mambo. Gue gak peduli lo di panggung kelakuannya jungkir balik, jumpalitan, gue gak peduli. Tapi kali ini gue bener-bener gemes banget sama lo Pinkan.
Kejadiannya udah lama, dari 2018 sampai 2021. Jadi kronologinya kalau dari cerita di podcast, si Michelle itu baru mandi, pakai handuk doang. Posisi lemari ada di kamar ibunya, ya kan, di kamarnya Pinkan. Nah, di balik lemari ada kasur, ternyata ada si suaminya itu dan Michelle nggak tahu gitu. Dan kejadian lah di situ, kejadian pertama kali. Shock lah dia, ya kan. Habis itu dia ngadulah ke mamahnya dan tahu mamahnya malah cenderung ngebela suaminya dan malah menyalahkan si Michelle, kayak kenapa lu nggak kunci, kenapa kamu keluar cuma pakai handuk doang dan sebagainya. Otaknya di mana? Anaknya dilecehin loh dan malah disalah-salahin. Terus habis itu si Michelle akhirnya ngadu ke ayah kandungnya. Ayah kandungnya memproses, ngelaporin dia ke polisi. Terus akhirnya dijeblosin ke penjara si suami kedua dari Pinkan itu. Tapi itu nggak cukup dong buat Michelle. Masalahnya si Pinkan ini masih mau berhubungan sama si suaminya ini yang udah ngelecehin. Jadi nggak mau nyerahin, bahkan mau menerima kembali nanti setelah dia keluar dari penjara. Lo bayangin, anaknya udah trauma seumur hidup, masa depannya udah rusak, dan lo mau masih menjalin hubungan dan serumah sama anak dan suami lo yang udah ngelecehin anaknya. Ya kan nggak habis pikir ya. Coba kalau itu anak gua, gak ada ampun. Mau lu seganteng apa, sekaya apa, lu udah ngelecehin anak gua, mampus lu di tangan gue. Ngerti lo. Dan pesen gue buat Michelle, semangat, sayang, beneran. Semua pasti dukung lo, oke? Semangat. Dari kecil aku selalu nanamkan ke mereka bagian-bagian tubuh mana yang boleh dipegang orang dan tidak boleh dipegang orang. Bagian mana yang boleh dicium oleh mami dedinya, bagian mana yang sudah tidak boleh lagi. Ya contohnya mungkin kayak biasanya mami dedi kan cium mulut gitu ya. Ada pastinya yang kayak gitu ke anaknya. Nah beranjak dewasa nggak perlu lagi tuh ke dedinya, misalkan seperti itu. Jadi aku udah edukasiin ke anakku dari mereka kecil. Dan aku selalu ingetin, mereka harus ngomong jika bagian-bagian yang gak boleh disentuh orang tuh mereka harus lapor ke saya. Entah itu dari temennya atau orang lain yang kita tidak kenal, itu harus lapor ke saya. Nah, Mami Dedi juga harus percaya ya sama anaknya sendiri yang kalau memberikan laporan itu. Bukan untuk dimarahin, justru kita harus jadi tempat di mana mereka itu bisa bersandar, bisa bercerita. Jadi pentingnya kita untuk edukasi anak kita untuk tahu bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh orang. Dan juga harus melapor ke kita sebagai orang tua kalau mereka diapa-apain. Ada yang kurang ajar, harus laporin ke kita. Jadi di sini aku tidak menyalahkan siapapun ya. Aku cuma turut sedih ya karena kasus anak gadis ini yang ternyata baru speak up-nya sekarang. Itu kejadiannya waktu dia umur 12 tahun kan. Aku nggak menyalahkan siapapun, itu bukan ranah aku. Lagi pula Bunda Pinkan itu adalah artis penyanyi yang sangat baik, humble banget. Aku beberapa kali juga jadi penari latarnya dan dia itu baik banget, humble banget. Bunda Pinkan itu salah satu artis yang sangat baik dan ramah. Padahal waktu itu dia juga lagi terkenal. Ya intinya mau ini papa sambung atau papa sendiri, banyak juga loh papa sendiri yang akhirnya juga apa-apain anaknya. Intinya sebenarnya kita harus edukasi anak kita dan kita harus memberikan rasa tenang supaya anak kita juga mau cerita ke kita. Banyak nih aku lihat di video orang-orang yang nyalain si A lah, si B lah, si C gitu ya. Ya intinya ini bukan ranah kita lah ya. Tugas kita sekarang adalah menjaga keluarga kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan aktifkan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbarunya.